Berikutnya setelah kita niat belajar dan doa sebelum belajar, kita akan masuk pembahasan mengenai pertemuan kali ini tentang salat safar, yaitu tentang jamak. Nah, salat safar, perjalanan. Ini part 3 atau bagian ketiga tentang salat ruang lingkup pembahasan itu ada 4 kurang lebih. Yang pertama, pandangan 4 madhab tentang jamak. Jamak ini kenapa kami coba datangkan pandangan 4 madhab tentang pertemuan pertama, ada yang menanyakan tentang salat safar dari 4 madhab. Oleh karena itu, pada pertemuan kedua dan pertemuan ketiga ini pertemuan terakhir, kami coba datangkan pandangan 4 madhab tersebut. Kemudian yang kedua, tentang jamak takdim. Kemudian yang ketiga, tentang syarat jamak takhir. Kemudian apa perbedaan syarat antara jamak takdim dan takhir tersebut. Kami sebenarnya menjawab pertanyaan yang ada di pertemuan kedua. Cuma kemarin tidak sempat di copy paste sehingga saya agak lupa apa bentuk pertanyaannya tersebut. Jadi sehingga pada pertemuan kali ini kita langsung masuk kepada pembahasannya. Nah, jamak di safar menurut 4 madhab. Jamak ini artinya eh, mengumpulkan. Pada pertemuan pertama sudah jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sholat duhur di asar dan sholat asar di duhur, begitu juga sholat maghrib di isya dan sholat maghrib di duhur. Sholat maghrib di isya dan sholat isya di maghrib. Nah, jamak ini ada beberapa perbedaan menurut 4 madhab. Yang pertama itu ittifaq, bahwa jamak hukumnya sunnah, takdim di Arafah dan takhir di Musdalifah. Ittifaq ini artinya sepakat. Sepakat ulama 4 madhab bahwa ketika seseorang menunaikan haji, maka ketika di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, sunnah melakukan sholat jamaah takdim, yaitu sholat asar dikedepankan di waktu duhur. Nah, ini ittifaq. Walaupun ketika untuk seorang Makki, yaitu orang dari Mekah ke mana? Ke Arafah tidak sampai jarak masafatul qasar, yaitu 75 kilo atau 80 kilo. Tetapi ini ittifaq, sepakat. Nah, terus kemudian sepakat juga melakukan sholat jamak takhir, yaitu maghrib, diakhirkan ke isya ketika di Muzdalifah. Ini baik mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, maupun mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Tapi ini jamak tanpa gosor. Karena masalah gosor kita sudah bahas. Ya, gosor atau meringkas sholat itu sholat safar atau jaraknya sudah sampai pada jarak tertentu. Ya, bahkan Imam Abu Hanifah yang membolehkan yang mensunahkan jamak di Arafah dan Muzdalifah, ketika gosor beliau atau Imam Abu Hanifah mensyaratkan harus 3 marhalah. Harus sampai 3 marhalah, bukan 2 marhalah.
untuk khusus Qasr. Jadi ini agak beda. Harus kita bisa membedakan antara Qasr dengan jamak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, itu sumbernya dari kitab Bidayatul Mujtahid, halaman 136. Yang kedua, ittifaq jamak tidak diperbolehkan untuk orang yang bermaksiat. Ini dari Bushra Karim. Kemarin kita sudah bahas masalah maksiat, masalah syarat Qasr. Ada yang namanya, ada sekitar 11 syarat Qasr atau kebolehan meringkas sholat, diantaranya bukan safar maksiat. Dan maksiat itu terbagi 3. Ada namanya maksiat fis safar, kemudian bis safar, kemudian fis safar bis safar. Kemarin sudah kita bahas. Nah, untuk jamak ini hampir sama penjelasannya di bab Qasr tersebut. Kemudian yang ketiga, mazhab Maliki ikhtiar sholat jamak takhir di safar. Jadi beliau memilih, ikhtiar ini memilih ketika melakukan jamak mana yang lebih aula, mana yang lebih afdal, beliau memilih jamak takhir di safar. Tetapi boleh jamak takdim. Nah, beda dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, jamak takdim dan takhir itu sama. Walaupun nanti ada perinciannya, kadang-kadang afdal jamak takdim, kadang-kadang afdal jamak takhir. Tergantung kapan mulai perjalanan. Kapan mulai berjalan, kapan mulai turun. Itu yang akan menentukan mana lebih afdal. Nomor 4, masalah jamak ini, penyebab kebolehan jamak selain safar dalam mazhab Maliki ini, pertama, dalam penyebab selain safar, yang pertama adalah hujan. Nah, mazhab Maliki membolehkan jamak karena hujan untuk sholat malam hari saja. Ya, untuk sholat malam hari saja. Berarti ketika siang hari, ketika hujan tidak boleh jamak. Berarti Isya dan Maghrib, atau Maghrib dan Isya. Dan karena becek wahal, walaupun malam hari diperbolehkan. Nah, sedang mazhab Syafi'i untuk jamak tersebut boleh sholat malam dan siang menjamak. Mau malam, siang, boleh. Tapi syaratnya apa? Hanya jamak takdim saja. Itu diambil dari kitab Bushra Karim. Kemudian tidak karena becek dan lain sebagainya. Nah, ini masalah hujan. Kemudian yang kedua, sakit. Mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan Syafi'i, tapi Syafi'i di ikhtiar Imam Nawawi. Ya, ikhtiar atau pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi membolehkan jamak takdim dan takhir untuk orang yang sakit. Hanya berbeda tipis kebolehan sakit yang dimaksud tersebut. Yaitu kalau dalam mazhab Syafi'i, sekiranya ia tidak mampu untuk jadi bisanya duduk. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Maliki agak ringan sedikit, tapi beda-beda maksudnya. Nah, ini pandangan jamak di safar menurut 4 mazhab, atau masalah jamak menurut 4 mazhab. Berikutnya, nah, maaf ini belum sempat dirubah ini. Syarat kebolehan jamak takdim ada 11. Ini bukan 11 ini. Ada 7. Ya, ada 7. Ada 7. Nomornya itu Kasyifatus halaman 354, syarat 1 sampai dengan 5. Syarat 6 dan 7 di kitab Bushra Karim halaman 313. Syarat pertama, ini memulai dari sholat yang pertama. Ketika kita melakukan jamak takdim antara duhur dengan asar, atau maghrib
dengan isya, maka harus mulai dari sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur, kemudian juga sholat maghrib. Tidak boleh memulai dari sholat asar atau sholat isya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat kedua di jamak takdim ini, niat sholat jamak takdim di sholat yang pertama. Ini ada contohnya yang disampaikan dalam kitab Kasyifatus Saja, dituliskan nawaitu usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri. Mengapa disebutkan nawaitu atau usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri? Coba kita perhatikan. Niat sholat jamak takdim di sholat pertama. Sholat itu dari takbiratul ihram sampai salam. Artinya, kapan seseorang niat jamak di antara takbiratul ihram sampai salam, maka ia boleh menjamak. Tidak harus niat tersebut berada di takbiratul ihram. Walaupun sunnahnya niat jamak takdim itu di takbiratul ihram, sunnahnya seperti itu. Tapi jika ketika takbiratul ihram ia tidak niat jamak, maka boleh ketika berada di sholat yang pertama. Bagaimana contohnya ini? Kita lihat. Nawaitu fardhu dhuhri majmu'an bil asri. Ketika kita sudah takbiratul ihram, kemudian kita bikin jamak, maka kita ucapkan atau kita niat dalam hati nawaitu fardhu dhuhri majmu'an bil asri. Tapi ketika kita mau niat jamak tersebut berada di takbiratul ihram, maka kita mengatakan atau kita berniat dalam hati usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri. Nah, jadi ini perlu kita perhatikan tentang niat sholat jamak takdim di sholat pertama. Nah, ini sudah dua syarat. Kemudian yang ketiga, ini syarat 1 sampai 3 ini cukup perlu diperhatikan. Syarat ketiga yaitu bersambungnya kedua sholat tersebut. Mualah, ini wajib hukumnya. Artinya tidak boleh terpisah atau dipisah sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Oleh karena itu, ulama memberikan solusi buat orang yang melakukan jamak takdim, ingin melakukan sholat sunnah, maka ia pertama sholat qabliyah duhur contohnya. Kemudian sholat fardu duhur. Kemudian sholat fardu asar. Kemudian ia sholat ba'diyah duhur. Kemudian sholat qabliyah asar. Kemudian ia sholat ba'diyah asar. Tidak boleh sampai terpisah. Nah, terpisah ini bagaimana maksudnya? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan uruf. Ya, uruf ini kembali ke kebiasaan, kira-kira dianggap panjang, oh panjang, dianggap pendek, pendek. Itu namanya uruf. Tapi ada sebagian ulama mengatakan rak'ataini khafifataini. Jangan sampai lebih dari 2 rakaat yang ringkas. Nah, ini nanti rakaat yang ringkas ini ada lagi perbedaan ulama. Apa maksudnya ringkas tersebut? Ada yang mengatakan atta bifardin, cuma mendatangkan yang fardu saja. Jadi perkiraan itu 2 rakaat itu cuma mendatangkan fardu. Ada yang bilang tidak, aqalli sunnah, paling sedikitnya sunnah.
Ya kalau misalnya fardu saja, ketika dia perhitungannya itu ruku cuma tumakninah saja, ketika i'tidal cuma tumakninah saja, dan seterusnya. Oleh karena itu lebih baik jangan terlalu panjang. Nah, oleh karena itu jika sampai panjang seperti ketika dia batal wudhunya. Batal wudhunya, ya wudhu dulu. Apakah boleh melakukan sholat yang kedua? Tidak boleh. Karena wudhu sudah dianggap sebagai pemisah yang panjang. Nah, oleh karena itu perlu kita perhatikan bahwa syarat ketika dari jamak takdim, takdim itu artinya mengedepankan, jamak artinya mengumpulkan, yaitu ketersambungan dua sholat ini, tidak terpisah. Ya, kemudian ini syarat keempat. Syarat keempat sampai syarat terakhir ini tidak terlalu urgen, karena kalau kita perhatikan katanya masih adanya udzur sampai ihram sholat kedua. Maksudnya uzur ini masih dalam keadaan safar, masih dalam keadaan perjalanan. Berarti biasanya ini kalau seandainya orang naik kapal laut, karena kalau dengan kapal laut ia dikatakan musafir dengan bergeraknya kapal dari dermaga. Ketika dia berpisah itu sudah dianggap musafir. Ketika kapal itu nempel, maka udurnya itu atau safarnya selesai. Ya, ini kalau dermaga itu berada di dalam kota. Nah, jadi masih ada adanya udur sampai ihram. Perhatikan, sampai ihram sholat kedua. Kenapa ditekankan sampai ihram sholat kedua? Karena nanti di sholat jamaah akhir masih adanya udur sampai sempurnanya. Ya, nanti kita lihat. Kalau di sini cukup sampai ihram sholat kedua. Jadi ketika sudah Allahu Akbar, sandar kapal. Tapi kalau seandainya dia belum takbir, kemudian sudah tempel, berarti dia sudah tidak boleh lagi, misalnya tidak boleh lagi sholat asar, tidak boleh lagi sholat isya nanti di rumahnya atau di pelabuhan tersebut. Ini contoh. Nah, kemudian yang kelima, sahnya sholat pertama. Kadang-kadang ada kejadian sholat pertama itu tidak sah. Ya. Walaupun dengan cara donan, nyangka. Kalau seandainya sholat pertama tidak sah, maka tidak boleh melakukan sholat yang kedua. Dan ini artinya ada masuk dalam, kalau dalam istihadah kan ada darah yang keluar dari perempuan itu kan ada yang namanya ada kemudian namanya nifas, kemudian darah yang keluar di waktu haid, di luar waktu haid dan nifas, namanya istihadah. Istihadah ini ada sekitar 6 atau 7 masalah atau 7 gambaran, kurang lebih kalau nggak salah 6 atau 7. Istihadah ini ada yang namanya mubtada'ah, ada namanya mu'tadah. Itu yang pertama kali atau yang sudah sering haid, sudah berulang-ulang haid. Kemudian ada yang namanya dzakiran adatiha, mengingat waktunya, baiknya waktan, waktu mulainya, atau adatan berapa lama. Kemudian ada yang lupa. Nah, untuk seorang wanita yang mustahadah, yang darahnya mustahadah kemudian ia lupa kapan waktunya, berapa lama darahnya keluar, maka nanti itu akan dibahas di bab haid, itu sholatnya itu tidak sah. Ini masuk, ini syarat kelima. Ini khusus untuk ke sana ini. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian atau kita tahu ada sholat yang ketika pertama itu ada yang ketinggalan misalnya.
surat Fatihah, ya, atau misalnya eh, tidak baca Fatihah, atau ada rukun yang tidak dikerjakan, atau misalnya duhur ternyata yang seharusnya 4 rakaat kan tidak gosar ini contohnya, dia cuma 3 rakaat, ya, maka sholat yang kedua itu tidak sah. Walaupun nanti dalam Kasyifatus Sajak disebutkan apabila ia tetap ingin menjamak, maka dia tinggal mengulangi saja sholat pertama kemudian dia sholat. Nah, itu dalam Kasyifatus Sajak tersebut walahu disebutkan seperti itu. Nah, syarat keenam itu masih adanya waktu pertama. Ketika waktu pertama habis, maka ia bukan lagi jamak, berarti ia melakukan sholat yang kedua itu qadha. Nah, tinggal ada qadhanya bil udzur atau qadha yang bighairi udzur. Kemudian yang ketujuh yaitu ia sebelum melakukan jamak bahwa jamak itu diperbolehkan. Nah, kita masuk syarat kebolehan jamak takhir. Nah, ini lebih sedikit. Syarat kebolehan jamak takhir ada, itu sumbernya sama, Kasyifatus Sajak. Yang pertama, syarat pertama, niat takhir. Nah, ini minta maaf ada salah tulis. Di sini ditulis niat takhir di sholat pertama. Sebenarnya bukan di sholat pertama, di waktu sholat pertama. Dan sisa dari waktu sesuai yang mencukupi waktu melakukan sholat. Maksudnya bagaimana ini? Kalau jamaah takdim, dia niat di sholat yang pertama. Tapi niat akhir di waktu yang pertama. Di waktu sholat pertama. Dari waktu masuk sampai sebelum masuk waktu yang tersisa waktu itu untuk melakukan sholat. Baik sholat itu misalnya 4 rakaat atau 2 rakaat. Masih bisa waktu yang tersisa tersebut. Dan, berapa menit lagi nih perkiraan sholat. Misalnya sholat itu keluar waktunya rakaat itu 5 menit. Atau kita anggaplah 6 menit. Kalau 2 rakaat 3 menit. Masih ada waktu 5 menit. Berarti kita boleh jamak. Nah, ini menurut sebagian ulama. Tapi sebagian ulama lain yang menyatakan walaupun tersisa waktu yang bisa melakukan 1 rakaat. Kenapa? Karena kita tidak sholat, kita cuma niat. Apa yang kita niatkan? Ini yang kita niatkan. Nawaitu takhiral maghrib ilal isya. Niat dalam hati, saya niat mengakhirkan maghrib ke isya. Niat dalam hati, nawaitu takhiral duhri ilal isya. Kita pakai bahasa Indonesia boleh. Saya niat mengakhirkan duhur, sholat duhur ke asar. Atau saya niat dalam hati mengakhirkan sholat maghrib ke isya. Nah, kita Kasyifatus Sajak. Kemudian kalau tidak perhatikan ini, ia tidak niat cuma menunggu waktu asar atau waktu isya, tidak niat mengakhirkan, maka ia telah melakukan apa? Mengeluarkan sholat dari waktunya. Ya, mengeluarkan sholat dari waktunya. Nah, kemudian syarat kedua adanya udzur sampai sempurnanya sholat kedua. Dalam jamaah takhir ini terserah mau sholat apa terlebih dahulu. Apakah mau sholat maghrib atau isya atau sholat duhur atau asar, kedua-duanya boleh. Kedua-duanya
boleh. Tidak ada kewajiban mengedepankan salah satunya. Beda di syarat jamak takdim. Namun, udurnya itu sampai sempurna sholat kedua. Yang dimaksud dengan uzur ini tadi apa? Safar. Perjalanannya tersebut sampai sempurnanya sholat kedua, yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian apa yang implikasi atau yang berdampak jika seandainya belum selesai sholat kedua, tiba contohnya ini tadi kita naik kapal, kapalnya nyender. Ya, kalau seandainya itu cuma aman, tapi kalau seandainya eh, kita sholat duhur itu terakhir, berarti statusnya sholat yang berikutnya ini adalah hukumnya kodok. Hukumnya kodok. Cuma seperti itu saja dampaknya atau maknanya. Nah, ini syarat keboleh jamak takhir. Nah, nanti kita akan lihat apa perbedaan antara syarat jamak takhir dan jamak takdim tersebut. Ya. Nah, ini perbedaannya. Dalam kitab Takrirat Sadidat halaman 321 dibedakan. Yang pertama itu waktu niat. Nah, waktu niat jamak takdim itu di sholat pertama. Itu di sholat duhur atau maghrib. Sunahnya di takbiratul ihram. Tidak harus, boleh di tengah-tengah sholat sebelum salam. Adapun jamak takhir, niatnya itu dari masuk waktu pertama. Nah, ini makanya tadi ada salah ketik, dari masuk waktu pertama sampai tersisa dari waktu yang cukup melaksanakan sholat. Baik sholatnya 4 rakaat ataupun 2 rakaat, walaupun sebagian ulama mengatakan walaupun tersisa waktu seukuran 1 rakaat masih bisa niat. Tapi ingat, 1 rakaat aja. Kalau seandainya dari 1 rakaat, maka tidak bisa jamak takhir dan hukumnya dosa ketika kita mengakhirkan sholat dari waktunya. Kenapa? Niat ini penting karena dalam sholat ada namanya waktul kulli. Apa itu waktul kulli, waktul juz'i? Waktul kulli itu waktu masuknya sholat dan waktu keluarnya sholat. Nah, kalau waktu juz'i, kul ini secara keseluruhan. Kalau juz itu bagian-bagian. Di setiap sholat ada bagian-bagian waktu. Makanya ada namanya waktul afdol, waktul ikhtiar, waktul jawas, waktul jawas bila karaha, waktul jawas ma'al karaha. Nah, ini semua waktu juz'i namanya. Kemudian ada namanya waktul udur. Ya, ada waktul udur. Ini seperti maksud waktu udur itu jamak takdim, jamak takhir. Ada waktu darurah. Ya, kemudian ada namanya waktu hurmah. Apa itu waktu hurmah? Yaitu sholat, sebagian dari sholatnya di luar waktu. Ya. Nah, jadi perbedaan pertama jamak takdim dan jamak takhir. Kemudian perbedaan kedua, kalau di jamak takdim sampai uzur pada ihram sholat kedua.
walaupun ketika sholat kedua tiba-tiba udurnya hilang, misalnya kapalnya menyender, lanjutkan sholatnya tersebut. Tidak perlu lagi mengulang sholatnya. Misalnya ketika dia sholat jamaah takdim asar, dia Allahu Akbar, baru baca Fatihah, nyender kapal. Apakah perlu ia nanti sholat asar lagi? Tidak perlu. Kenapa? Karena sampainya udur di sholat kedua. Beda kalau seandainya jamaah takhir, sampainya udur, itu safar, sampai selesai sholat kedua. Tadi kita sudah tahu, ini tidak terlalu urgent, cuma pengistilahan adaan dan qadha saja statusnya sholat yang ia lakukan ketika udurnya itu selesai. Kemudian yang ketiga, perbedaannya wajib bersambung atau mualah keduanya. Ini tadi kita lihat wajib bersambung, tidak boleh terpisah terlalu lama. Kalau pendek terpisahnya boleh, iqomah dulu, ya. Kalau seandainya dia mau sholat 2 rakaat atau dia mau wudhu dulu karena batal, maka tidak boleh dia melakukan sholat yang kedua. Beda sama jamaah takhir, sunnah bersambung. Tapi kalau seandainya dipisah, misalnya dia habis sholat duhur atau dia sholat asar, kemudian dia wudhu dulu atau mau mengaji dulu atau mau sholat sunnah dulu, boleh. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, yaitu wajib tertib. Apa itu wajib tertib? Itu mendahulukan yang pertama kemudian yang kedua, itu wajib namanya. Kalau sunnah tertib, yaitu dia tidak harus mendahulukan yang pertama atas yang kedua. Jadi boleh ketika jamaah akhir mau sholat asar dulu atau sholat duhur dulu. Tapi kalau jamaah takdim harus duhur dulu baru asar. Inilah perbedaan-perbedaannya yang dapat kami sampaikan yang berkaitan dengan sholat jamaah, baik jamaah takdim, takhir. Nah, permasalahan seputar jamak kami tidak lampirkan. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan baik dalam bentuk tulisan ataupun mengangkat tangan. Ya, kami lemparkan ke forum untuk hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, boleh bertanya? Silakan. Ya, mungkin bukan apa ya, di luar masalah jamaah Ustadz, tapi eh, misalkan waktunya hampir terlewat, gitu. Waktunya hampir terlewat. Misalkan tertidur kita dari sebelum zuhur, tidur siang, kemudian ternyata terbangun pas dekat asar. Nah, duhur kan 4 rakaat, Ustadz. Misalkan kita hampir sudah selesai baca Al-Fatihah, baru selesai rakaat pertama, ternyata azan. Nah, itu bagaimana, Ustadz? Apakah harus diqodho atau lanjutkan saja sholatnya, kemudian langsung sambung sholat asar, atau bagaimana, Ustadz? Afwan, Baik. Ustadz. Jazakumullah khair. Ya, ya. Ya, saya langsung jawab saja untuk masalah keluar waktu sholat itu kan ada namanya a'dzarus shalah. A'dzarus shalah itu uzur-uzur yang ketika seseorang mendapatkan uzur tersebut, dia tidak berdosa mengeluarkan sholat dari waktunya. Dalam kitab Safina a'dzarus shalah isnan. Ya, ada 2, yaitu an-naum wa nisyan. Lupa, tapi lupa di sini karena sesuatu yang mubah. Lupa karena sesuatu yang mubah sampai keluar waktu sholat. Kemudian begitu juga tidur. Tapi syaratnya tidur itu tidur sebelum masuk waktu atau tidur sesudah masuk waktu, kemudian ia menyangka pasti akan bangun ya sebelum keluarnya waktu. Nah, dia menyangka seperti kesangkaan tersebut ia bunyikan alarm
atau ia titip sama orang, tolong bangunkan saya. Kemudian ketika sudah menyangka seperti itu dan ternyata terlewat, sehingga ketika ia sholat sebagian sholatnya berada di luar waktu, maka ia tidak dosa. Nah, ini masalah dosa. Adapun mengenai eh, diputus atau dilanjut, wajib dilanjut, tidak boleh diputus sholat. Sholat fardu itu tidak boleh diputus. Bahkan karena tidak boleh diputus, maka muncul syariat yang namanya sholat khauf, yaitu sholat sesuai keadaan. Apapun yang terjadi tidak boleh memutus sholat. Ada namanya sholat khauf, ada 3 jenis, bahkan ada namanya sholat syiddatil khauf, sholat sangat takut. Nah, cuma ini dari segi apakah ia berdosa ataupun tidak. Mungkin itu saja yang dapat kami jawab mengenai tertidur, kemudian sehingga sholat, sebagian keluar dari waktunya. Allahu a'lam. Ya, silakan kalau seandainya ada yang mau bertanya lagi. Kalau seandainya tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah kita akan Oh, tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, nggak apa. Lanjut. Ini Ustadz, kadang kita orang ini biasanya mengadakan perjalanan seandainya kita keluar dari rumah sudah waktu zuhur misalnya, mau melakukan perjalanan, apakah kita boleh melaksanakan sholat jama itu dari rumah? Kita sudah niat jama, takdim, masih di rumah, belum keluar dari rumah, jadi masih di rumah sudah niat sholat jama, karena mengingat jangan sampai nanti waktu asar tidak sempat singgah perjalanan. Apakah boleh Ustadz kita itu niat sholat jamanya itu pada saat sudah masih di rumah. Jadi kita melaksanakan zuhur dengan asar secara jama. Setelah itu baru melakukan perjalanan. Baik. Ya, demikian. Makasih. Ya, ini namanya ini sholat jamak di rumah sebelum perjalanan. Salah satu syarat safar itu jamak safar. Safar artinya perjalanan. Dan seseorang tidak dikategorikan sebagai musafir kecuali ia sudah keluar dari kotanya. Artinya, ketika masih berada di rumah, belum boleh untuk melakukan jamak. Belum boleh. Ini kita bahas yang muktamad dulu. Muktamad dulu. Seperti itu. Tidak boleh kita melakukan sholat jamak ataupun gosar sebelum kita dikatakan musafir. Dan kita tidak dikatakan musafir kecuali kita sudah keluar dari daerahnya kita. Nah, kemarin pada pertemuan pertama, keluar dari daerahnya kita tergantung jenis daerahnya kita. Apakah ada pagar atau bangunan. Kalau dia pagar, keluar dari pagar. Kalau dia bangunan, keluar dari bangunan atau bangunan terakhir. Ini kalau perjalanan darat. Kalau perjalanan laut, ketika kapal mulai bergerak atau perahu terakhir. Mungkin seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Jadi Ustadz berarti harus di perjalanan. Kadang orang ini untuk jaga kemungkinan jangan sampai di waktu asar dia tidak sempat singgah. Jadi dia berarti itu mana kategori sholatnya begitu? Tidak boleh Ustadz ya. Iya, karena belum dikatakan sebagai musafir
seperti itu. Adapun ketika di jalan tidak bisa untuk berhenti, ya tidak bisa berhenti misalnya tidak ada tempat untuk singgah, Iya. berarti solusinya itu sholat lihurmatil waqt, sholat Oh. untuk menghormati waktu. Sholat untuk menghormati waktu, nanti ketika sampai di tempat tujuan, jadi sholat dihormati waktu artinya sholat sesuai dengan keadaan. Bagaimana keadaannya ketika tayamum di dalam mobil, kemudian sholat ruku, sujud, Allahu Akbar semua. Kemudian sampai di tempat tujuan, baru kita sholat qadha. Karena ini sering terjadi juga ketika orang dari Jakarta ke Palu. Kadang-kadang itu pesawatnya itu jam berapa itu? Jam 3 sampai di Palu kadang-kadang sudah keluar waktu subuh. Sudah keluar waktu subuh. Berarti ketika di atas sholat, kita sholat lihurmatil waqt. Nah, walaupun banyak yang kerja di dalam pesawat itu, orang tidak sholat. Tidak sholat. Kenapa? Karena tidak tahu waktu, tidak diumumkan. Nah, beda kalau seandainya orang haji diumumkan, masuk waktu subuh, waktu. Tapi kalau ketika antara kita saja di Indonesia, tidak diumumkan, ini sudah masuk waktu subuh. Seharusnya pesawat itu diumumkan, ini sudah masuk waktu subuh, bagi yang mau sholat subuh silakan. Kenapa? Karena ketika sampai di Palu contohnya, yang dari Jakarta itu sudah keluar waktu subuh. Ia tidak sholat dihormatil waqt. Dia sudah mengeluarkan, kalau dia ketiduran ya tidak ada masalah karena udzur. Tapi kalau tidak tidur atau terbangun, kadang-kadang bingung, ini jam berapa ya? Seperti itu. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Afwan. Tapi Ustadz, sholat lihurmatil waktu tadi tetap niat sholat subuh. Kalau misalkan kayak tadi, ya saya pernah begitu juga Ustadz. Tapi akhirnya tetap tetap sholat subuh di pesawat itu. Apakah itu Ya. lihurmatil waktu atau masuk sholat subuh memang sudah seperti itu? Gimana Iya, Ustadz? jadi baik. Jadi ketika sudah masuk waktu subuh dan kita tidak bisa sholat kecuali dengan sholat apa adanya, itu kita sholat hurmatil waqt namanya. Hurmatil waqt, sholat sesuai keadaan, kita tayamum, kemudian kita takbir 2 rakaat, salam, nanti ketika sampai di daerah rumah kita, kita qadha, Oh, gitu. tetap foto ya. Saya kira sudah. Oh, Saya wajib. kira, oh, masya Allah. Saya kira sudah selesai Ustaz karena niatnya kan sholat subuh Ustaz. Iya, iya, tapi kan banyak apa namanya, banyak syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika kita di atas pesawat tersebut, ya kan? Iya. Oh, masya Seperti Allah. itu. Ini Jadi yang pada saya pahami, wallahu a'lam. ya, iya Ustaz. Jadi pada saat tiba di tempat, walaupun jam berapapun itu, kemudian langsung kita qadha sholat subuhnya seperti itu, atau menunggu besoknya pas tiba sholat Eh, subuh baru kita qadha lagi. iya, jadi gini, untuk qadha sholat ada namanya qadha karena kita sholat karena biudur. Kita ninggalin sholat biudur, ada sholat bi ghairi udur. Kalau kita sholatnya itu ninggalinnya karena biudur, kita bisa qadha ala tarahi katanya. Kapan saja kita bisa qadha, tapi lebih bagus segera. Kalau dia ninggalin sholat bi ghairi udur, maka dia wajib qadha sholat sesegera mungkin, tidak boleh ditunda. Bahkan ada sebagian dalam mazhab Syafi'i, la yajuzu sarfu awqatihi illa liqada'i faitati. Tidak boleh eh, menggunakan waktunya kecuali untuk mengqadha sholat yang pernah ditinggalkan, ketika pernah meninggalkan sholat karena ghairi udur. Seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Oke, kalau seandainya tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup pertemuan ini. Ya, sepertinya tidak ada. Ya, mari kita tutup pertemuan ini dengan kita membaca doa. Doa dan sebelum apa namanya ini bisa dibaca sebelum dan sesudah belajar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita baca sama-sama. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bi fahman nabiyyin, hifdzal akrimna bit taqwa jamil afiyah ya amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Ma ahlil qudri unta wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir ustur anta akraman sattar wa salatullahi takshal mustafa dan ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi syifa wa alal ali kirami syurafa wa ala sahbil masabihil gurar. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula pertemuan kita pada sore kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang dalam menjawab segala pertanyaan-pertanyaan. Juga terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Syukran.